Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Apelilia Salsa dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Kali ini saya akan membahas tentang materi himpunan dari mata kuliah Logika dan Himpunan. Pertama-tama, kita akan bahas definisi himpunan. Himpunan sendiri adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang diterangkan dengan jelas. Objek yang mengisi atau membentuk himpunan disebut anggota atau unsur atau elemen. Dalam definisi himpunan sendiri, kita dapat ambil 2 poin utama. Yang pertama, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Poin kedua, objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Kita ambil contoh, IAIN Kediri adalah contoh sebuah himpunan. Di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Pertama, himpunan hewan berkaki dua. Ada unggas, burung, penguin. Yang kedua, himpunan buah berwarna kuning. Seperti di gambar ada pepaya, jeruk, pisang, mangga, dan masih banyak lagi. Oke, kita akan masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan berhingga atau finite set, yang artinya himpunan yang jumlah elemennya berhingga. Kita ambil contoh, ada A dengan X adalah 3 bilangan ganjil pertama, dan anggotanya 1, 3, dan 5. Di sini jelas ada batasannya kalau cuma 3 bilangan ganjil pertama, dan ini disebut berhingga. 2 ada B, di mana 5 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 15, dan X sendiri adalah bilangan genap, dan himpunannya ada 6, 8, 10, 12, dan 14. Di sini pun juga ada batasannya, di mana bilangan itu antara 5 sampai 15, dan bilangan itu sendiri adalah bilangan genap. Nah, ini pun berhingga. Maka dari itu, himpunan tersebut disebut himpunan berhingga. Oke, yang kedua ada himpunan tak berhingga atau infinite set, yang berarti himpunan yang jumlah elemennya tidak berhingga. Contohnya ada A, di mana X adalah bilangan genap lebih besar dari 2. Maka himpunannya ada 4, 6, 8, 12, 14, dan masih banyak lagi. Dan contoh yang kedua ini juga ada X adalah bilangan asli di mana lebih besar dari 5. Maka himpunannya ada 6, 7, 8, 9, 10, dan masih banyak lagi. Nah, itu kan nggak ada ujungnya ya, pasti terus gitu. Maka dari itu himpunan tersebut disebut himpunan tak berhingga. Oke, selanjutnya ada himpunan kosong atau void set, yang artinya himpunan yang tidak memiliki elemen. Contohnya ada himpunan E di mana X kuadrat sama dengan 16 dan X adalah bilangan ganjil. Nah, di sini bilangan yang dikuadratkan sama dengan 16 adalah bilangan 4, dan bilangan 4 sendiri itu bukan bilangan ganjil. Maka dari itu bilangan yang memenuhi X ini tidak ada. Maka dari itu dapat dituliskan dengan kurung kurawa yang kosong atau simbol himpunan kosong seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada himpunan sama atau same set, yang berarti himpunan yang memiliki elemen-elemen yang sama walaupun urutannya berbeda. Contohnya, jika himpunan A dengan anggota 2, 3, 4,
dan 5. Dan himpunan B di mana anggotanya ada 4, 2, 3, dan 5. Maka A sama dengan B. Nah, di sini dilihat di himpunan A ada bilangan, ada angka 2, 3, 4, dan 5. Dan di himpunan B juga sama. Terdapat juga bilangan atau angka 2, 3, 4, dan 5. Maka dari itu himpunan ini disebut himpunan sama. Oke, selanjutnya ada himpunan ekuivalen atau kesamaan dua himpunan, yang berarti himpunan yang memiliki jumlah elemen atau kardinalitas yang sama. Contohnya gimana sih? Ini, jika himpunan A dengan anggota 2, 3, 1, 19, dan 5, dan himpunan B dengan anggota I, Q, B, A, L, maka A ekuivalen dengan B karena jumlah himpunan A sama dengan jumlah himpunan B atau sama dengan 5. Nah, di sini dilihat di himpunan A ada 5 anggota dan di himpunan B juga ada 5 anggota. Ekuivalen ini maksudnya jumlah anggotanya atau elemennya itu sama besar. Maka dari itu himpunan ini disebut himpunan ekuivalen. Oke, selanjutnya ada himpunan bagian atau subset, yang artinya himpunan yang semua elemennya ada pada himpunan yang lain. Contohnya, jika himpunan A dengan anggota 3, 4, 5, 6 dan himpunan B dengan anggota 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka A bagian dari B atau A subset dari B, sedangkan B superset dari A karena B mengandung semua elemen dari A. Karena himpunan A atau elemen dari himpunan A merupakan bagian dari himpunan B, maka dari itu himpunan ini dapat dikatakan sebagai himpunan bagian atau subset. Selanjutnya ada himpunan saling lepas atau asing atau disjoint, di mana himpunan saling lepas atau asing atau disjoint itu yaitu himpunan yang elemen-elemennya berbeda. Berarti nggak sama, setiap himpunan elemennya itu nggak sama. Contohnya kayak gini, jika himpunan A dengan anggota atau elemen 6, 7, 8, 9 dan himpunan B itu anggota atau elemennya ada 16, 17, 18, 19, maka A saling lepas B. Bisa dilihat dalam elemen himpunan A dan elemen himpunan B itu nggak ada yang sama. Nah, di sini disebut himpunan saling lepas atau asing atau disjoint. Selanjutnya ada himpunan semesta atau universal set, yang artinya himpunan yang saling mencakup semua himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya, jika himpunan A dengan elemen 1, 2, 3, 4 dan himpunan B dengan elemen 5, 6, 7, 8 dan himpunan C dengan elemen 9, 10, 11, 12. Nah, maka himpunan semestanya N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini tadi yang sedang dibicarakan atau himpunan semestanya. Selanjutnya ada himpunan komplement, yang berarti himpunan yang elemen-elemennya tidak ada di himpunan tersebut,
tapi ada di himpunan semestanya. Contohnya, jika himpunan A bilangan bulat positif dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 dan C 1, 2, 3 dan seterusnya, maka himpunan komplement dari C adalah 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan himpunan komplement dari B adalah 6, 7, 8 dan seterusnya. Selanjutnya ada himpunan keluarga atau set of set, yang artinya himpunan yang elemen-elemennya berupa himpunan. Contohnya, ada himpunan A dengan anggota di dalamnya terdapat himpunan 2, 4 dan himpunan lagi 1, 5 dan himpunan lagi 2, 6, 7. Nah, di sini disebut himpunan keluarga karena di dalam himpunan tersebut, karena elemen yang di dalam himpunan itu berupa himpunan lagi. Seperti itu. Dan ini juga contohnya yang bukan himpunan keluarga. Ini ada himpunan B di mana di dalamnya ada elemen himpunan 2, 4 dan ini bukan himpunan yang 1,5 dan itu yang merupakan bukan himpunan keluarga. Selanjutnya ada himpunan power set atau kuasa, yang artinya himpunan yang elemen-elemennya merupakan subset dari himpunan yang bersangkutan. Jika jumlah subset dari sebuah himpunan dengan n elemen sama dengan 2 pangkat n, maka jumlah elemen himpunan kuasa juga sama dengan 2 pangkat n. Oke, kita masuk ke dalam subbab yang selanjutnya, yaitu kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota yang ada di dalam sebuah himpunan. Contohnya, sebuah himpunan yang beranggotakan merah, kuning, biru, hijau, maka kardinalitas himpunannya adalah 4. Kardinalitas himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung A. Dari kardinalitas himpunan kita dapat menentukan hubungan dari dua himpunan. Jika dua himpunan memiliki kardinalitas himpunan yang sama, maka kedua himpunan tersebut dikatakan himpunan yang ekuivalen. Perhatikan contoh berikut ya. Diketahui himpunan A yang beranggotakan bilangan ganjil cacah kurang dari 11 dan himpunan B beranggotakan huruf vokal. Tentukan apakah kedua himpunan tersebut ekuivalen. Solusinya, mari kita tentukan kardinalitas dari himpunan A dan himpunan B terlebih dahulu. Himpunan A tadi adalah bilangan ganjil cacah kurang dari 11, maka anggotanya ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan himpunan B tadi adalah huruf vokal, maka anggotanya ada A, I, U, E, O. Dan kardinalitas dari himpunan A tadi ada 5. Dan kardinalitas dari himpunan B juga 5. Karena kardinalitas kedua himpunan sama, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab operasi hitung dari himpunan. Yang pertama ada irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda N gitu. Contoh soalnya,
Ada himpunan A di mana anggotanya ada A, B, C, D, dan E. Sedangkan himpunan B anggotanya B, C, E, G, dan K. Maka A irisan B sama dengan B, C. Karena B dan C adalah anggota himpunan yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B pula. Maka dari itu A irisan B adalah B dan C. Oke, yang kedua ada gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda U, kayak gitu. Contoh soalnya yang tadi, himpunan A ada A, B, C, D, E, dan himpunan B ada B, C, E, G, K. Maka A gabungan B ada A, B, C, D, E, G, K. Seperti itu. Jadi A gabungan B berarti himpunan A digabungkan dengan himpunan B. Seperti itu. Yang ketiga ada selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda min atau minus. Contoh soalnya seperti tadi, himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, E, dan himpunan B yang beranggotakan B, C, E, G, dan K. Maka A selisih B adalah A dan D. Nah, A dan D ini merupakan anggota A yang tidak memuat di anggota B. Jadi gitu. Anggota A yang tidak memuat di anggota B, yang tidak sama di anggota B gitu. Selanjutnya ada komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan atau dibaca A komplement. Contoh soalnya, ada himpunan A dengan anggota 1, 3, 5, 7, dan 9, dan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka A komplement sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 itu adalah unsur-unsur yang ada di semesta yang bukan anggota dari himpunan A. Oke, kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu hukum-hukum himpunan. Hukum-hukum himpunan disebut juga dengan sifat-sifat himpunan, atau bisa disebut dengan hukum aljabar himpunan. Nah, di dalam hukum-hukum himpunan itu sendiri ada banyak sekali macam hukum-hukumnya, dan hukum-hukumnya itu hampir sama dengan hukum-hukum di logika. Ini diantaranya ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum ikatan, hukum negasi ganda, hukum idempoten. Nah, kalian bisa lihat itu di hukum-hukumnya itu hampir sama sih dengan hukum-hukum di logika. Seperti contohnya di hukum komutatif. Nah, itu dimana P irisan Q itu ekuivalen dengan Q irisan P. Jadi itu meskipun tempatnya diubah-ubah gitu, itu hasilnya tetap sama. Nah, itu penjelasan yang hukum pertama. Dan yang bawah
Yang kedua yaitu hukum asosiatif, itu ada P irisan Q dalam kurung itu, dan di irisan R itu ekuivalen dengan P irisan dalam kurung Q irisan R. Nah, itu kalian bisa lihat kurungnya bisa dipindah tempat, itu hasilnya tetap sama. Biarpun kurungnya dipindah tempat, itu hasil akhirnya tetap sama. Nah, itu hukum asosiatifnya. Dan begitu pula dengan hukum-hukum yang lain. Banyak banget, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Ini juga hukum-hukum selanjutnya itu ada hukum De Morgan, hukum penyerapan, negasi S dan himpunan kosong, hukum identitas, dan ini ada hukum dualitas. Ini ada contohnya di misal ada S adalah teorema yang berhubungan dengan kesamaan dari dua ekspresi himpunan. Dual dari S itu S pangkat juga teorema. Itu dimana S irisan dalam kurung A gabungan B itu hasil akhirnya itu tetap hasil akhirnya A. Sedangkan S pangkat itu dibalik A gabungan dalam kurung A irisan B itu hasilnya tetap A. Jadi S dengan hasil A walaupun dipangkat dibalik simbolnya itu hasilnya tetap sama. Kayak di contoh B itu juga gitu, walaupun dibalik simbolnya itu tetap sama. Maksudnya dibalik itu dipangkatin, S-nya itu tetap sama hasilnya. Kayak gitu. Mungkin kalian bisa pelajari lebih lanjut tentang hukum-hukum ini, karena saya juga masih pemula, saya masih belajar, jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.